Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini, nah, teman-teman. Kemunculan Nyai di tengah malam ini, di tengah derasnya hujan. Seperti biasanya, Nyai tidak pernah lupa mendoakan semua teman-teman khusus saudaraku selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini Nyai Dewi Tanjung mau mengupas tuntas tentang Abdul Somad. Itu bukan Ustadz Dewi Tanjung. Nyai tidak pernah punya Ustadz seperti Abdul Somad ini ya. Ya, ingat itu, Nyai punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiainya itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Ya. Nah, di sini Nyai ya mau membahas berita yang beredar luas di seantero negeri ini tentang lemesnya mulut si Abdul Somad. Sekali lagi, Abdul Somad, bukan Ustadz Dewi Tanjung. Ya, Abdul Somad ini mengharamkan permainan catur. Lalu kemarin juga beredar lagi kabar dia mengharamkan Hari Ibu. Katanya Hari Ibu itu adalah contoh perbuatan orang kafir. Jadi yang gak kafir yang mana menurut kau? Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya. Sekarang kau bilang Hari Ibu adalah haram, kafir. Kayak macam betul pula kau ini Somad. Ya. Hai Somad. Aku mau nanya sama kau. Kau bilang kalau hanya merayakan setahun sekali Hari Ibu, itu sama aja dengan perayaan orang kafir. Ya, setahun sekali hanya datang nemuin ibu. Pertanyaan aku, apa kau setiap hari nemuin ibu kau? Apa kau ada waktu setiap hari untuk bertemu sama ibu kau, melindungi dia, menjaga dia, merawat dia? Kau ada waktu nggak setiap hari untuk ibumu? Aku tanya sama kau. Hah? Dengan kesibukan kau yang ceramah keliling-keliling itu, ya, aku mau nanya sama kau, kau ada waktu nggak untuk berbakti? Tiap hari kau rawat ibumu, kau suapin dikala dia sakit, kau rawat dia dikala dia sakit, ada waktu nggak kau? Ingat itu Somad, jangan kau hanya bisa mengomong, tapi diri kau aja nggak melakukan. Ya, permainan catur juga kau bilang haram. Itu hanya permainan, bukan perjudian. Jangan-jangan karena kau nggak bisa main catur, makanya kau haram-haramkan tuh pemain catur. Ya kan? Udah ngaku aja, tampang kau sih memang nggak bisa kau main catur. Dari tampang kau aja udah kulihat kau nggak bisa main catur gitu ya. Nyai juga nggak bisa main catur, tapi Nyai nggak pernah mengharam-haramkan catur gitu loh. Ini paling sering banget nih si Somad ini nih. Mengharam-haramkan orang, mengkafir-kafirkan. Nggak ada haknya kau itu. Bukan urusan kau itu. Ya, kau haramkan, kau kafir-kafirkan. Kau cuma ustadz penceramah, bukan ulama. Ingat itu, ulama beda lagi. Ini orang-orang pendukungnya si Somad ini ya, pendukung-pendukung Somad ini ya. Somad ini baru ustadz gelarnya. Itu pun harus punya sertifikat. Nantinya akan ajukan ke MUI untuk semua ustadz itu harus punya sertifikat dan izin ceramah. Agar mulutnya nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata ceramah. Ya, ini enggak. Apa-apa haram, apa-apa kafir. Permainan catur kafir, Hari Ibu haram, kafir, segala macam. Somad, sekarang aku tanya sama kau ya. Kau lahir kapan? Aku tanya, kau merayakan ulang tahun itu setiap tahun sekali nggak? Atau kau tiap hari ulang tahun, atau kau sebulan sekali ulang tahun? Hah? Itu satu. Kedua, negara ini merdeka itu setiap tanggal 17 Agustus. Dirayakannya kapan? Setahun sekali kan? Iya kan? Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, atau hari raya perayaan agama lain, dirayakannya juga setahun sekali Somad. Nggak ada yang tiap hari, nggak ada yang 3 bulan apa setiap bulan, nggak ada. Ya, semua perayaan itu dilakukan setahun sekali. Tapi kalau kita berbakti kepada ibu kita itu setiap hari, karena itu udah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti, menyayangi, merawat, dan melindungi orang tua kita. Tapi memperingati Hari Ibu, itu kita peringati bersama-sama seluruh dunia loh. Itu luar biasa.
Rohnya dan gema gaungnya luar biasa, somat. Pertanyaan aku, kau lahir dari mana? Kok kau nggak ada memperingati hari ibu? Ya ini, kita harus bertanya, ini si somat sama ibunya seperti apa? Baktinya seperti kepada ibunya seperti apa? Itu harus kita tanya. Orang-orang kayak gini nih harus kita pertanyakan balik pribadi dia. Jangan dia hanya asal bisa nuduh-nuduh orang, mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain. Nggak ada hak kau itu, somat, ya. Kau hanya penceramah, kau cari makan dari ceramah. Ingat itu, ya. Faktanya begitu, kau ceramah kan dibayar, ya. Nggak mungkin kau bisa terkenal kalau kau nggak berceramah. Di Bangkinang sana nggak ada yang senang sama kau, somat. Ingat itu. Aku udah ke Bangkinang, udah tahu bagaimana kau di sana. Jangan sampai nanti ku beberkan, aduh, masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai nanti Nyai disangkakan gibah oleh manusia ini. Tapi biar Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membuka fakta kebenaran di atas kebenaran. Siapa Abdul Somad ini sebenarnya? Ya. Lalu somat, kau bilang hari ibu itu adalah perayaan orang kafir. Haram. Main catur haram. Itu di salibnya orang Kristen juga, itu ada setannya, jinnya, entah apalah kata kau. Berarti kau halal gitu, ya? Maksudnya kau halal sendiri, yang lain haram, iya. Pertanyaan aku, somat, satu ya, kau harus jawab itu pertanyaan aku. Lebih haram mana kita memperingati hari ibu dengan berselingkuh? Dalam Islam loh, kita bicara dengan Islam. Lebih haram mana? Memperingati hari ibu, kita menyakiti hati istri kita dan menceraikan dia demi perempuan lain. Lebih haram mana? Di dalam Al-Quran itu ada loh, sobat. Lebih haram mana? Memperingati hari ibu, ya, kita menjadi manusia paling munafik di dunia. Tampang boleh, alim, ya kan? Kayak Nyai juga bisa berkerudung, ya kan? Tapi hati kita nggak tahu, kelakuan kita nggak tahu. Banyak sekarang gaya juga tertutup-tutup nih, jidat hitam, celana cungkring, ya sorban 10 lapis ke atas, tapi akhlaknya, ya Allah, ya Tuhan, bikin malu kita sebagai umat Islam. Nah, kepada kau ya somat, ya, Nyai hanya pesankan sama kau ya somat, sebelum kau mengatakan sesuatu atau kau menuduh atau berceramah di luar sana, kau harusnya kau berikan contoh itu kepada diri kau sendiri. Ya, pertanyaan aku itu aja. Lebih haram mana memperingati hari ibu dengan berselingkuh dengan janda yang dikasih mobil atau janda kepala bank? Atau lebih lebih haram mana kita menyakiti hati istri yang sudah berbakti sama kita? Oke, somat, tolong kau jawab itu. Semoga kau segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau mungkin lagi dalam keadaan ujub dan sombong, jadi kau merasa kau paling baik dan paling benar, padahal kau hanya manusia biasa. Kau bukan siapa-siapa, kau hanya manusia biasa. Rasulullah aja, kekasih Allah itu rendah hati, nggak pernah mengkafir-kafirkan atau mengharam-haramkan orang lain. Kau hanya ustadz dan biasa-biasa aja. Nanti kalau kau udah nggak laku jadi ustadz, hanya jadi orang biasa, somat. Ini udah banyak contohnya lah. Paling nanti kau dapat job-job panggilan untuk ceramah juga sekali-sekali kalau kau udah nggak terkenal. Ya, ini lagi naik-naik daun aja kau, orang masih mau dengar kau ngomong. Ya, ini fakta loh. Aku Nyai membuka fakta kebenaran. Saya Muslim, berbicara padanya. Ya Abdul Somad, kau harus belajar lagi. Kau pelajari Islam itu dengan baik. Jangan mensiarkan ajaran-ajaran yang tidak baik. Jangan pernah mengkafir-kafirkan orang lain karena itu bukan hakmu. Jangan pernah mengharamkan apapun karena itu bukan hakmu. Kau bukan di MUI. Kau hanya ustadz penceramah. Ingat itu. Nanti kau nggak berceramah, nggak bisa makan. Baik-baiklah bersikap. Ingat ya, Somad, jangan belagu kamu. Baru jadi ustadz aja udah begini kau. Ya kan? Jangan sampai nanti Nyai yang jadi ustazah, selesai aku bikin nanti job-job kau itu. Ya. Kau introspeksi diri, Somad. Ya, di kampung halaman kau di Bangkinang sana ada nggak yang suka sama kau? Apalagi pasca kau menceraikan istrimu loh, istrimu yang baik. Nggak mungkin harusnya kasih tahu juga berapa bulanan yang kau berikan kepada istrimu. Hah? Kasian dia.
Itu wanita yang luar biasa Nyai anggap. Ya. Oke, kepada semua teman-temanku, jangan pernah mudah terpengaruh dengan isi-isi ceramah yang hoax atau memprovokasi sesuatu. Jangan, kita berpikiranlah yang cerdas. Kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah baik, maka lakukanlah. Selama itu tidak melanggar hukum, lakukanlah. Karena Allah tahu isi hati manusia. Allah tidak melihat casing. Ingat, Allah tidak melihat cadar, tidak melihat cadar-cadar begini, enggak ya, enggak. Allah melihat hati, ketulusan kita dalam menjalani hidup ini, dan Allah melihat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Bukan casing, bukan sorban, jidat hitam, celana cungkring atau cadar berpanjang-panjang, itu bukan. Belum tentu mereka juga masuk surga, belum tentu. Ya. Nah, kepada teman-temanku, ya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.